penting dibandingkan dengan hati yang seperti apa. Dengan membawa hati yang seperti apa, kamu berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan lebih penting dari itu adalah kita meninggal dunia itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpulang hanya kepada Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, kita mati itu hanya berpulang kepada Allah. Menurut saya hal yang paling penting dari kematian adalah di saat kita kembali kepada Allah, apakah Allah berkenan menerima kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala menutupkan pintu rahmatnya dari kita, dan saat itu tinggallah kita dalam keadaan ketakutan untuk masa yang tidak akan ada habis-habisnya. Di saat kita mati, kita berpulang kepada Allah. Akankah kiranya Allah menerima kita, membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita, ataukah Allah menutupkan pintu rahmatnya dari kita? Dan pada saat itu kita tak tahu hendak kemana kita pergi. Sedikit sekalian saya muliakan, kita nih di atas muka bumi ini, saya di atas muka bumi ini, kalau saya ada keperluan yang gak bisa saya datangkan sendiri, saya akan minta tolong. Saya akan datang kepada suami saya mungkin, kalau dia tidak memberikan segala keadaanmu, baik yang terang-terangan ataupun yang kamu harus kembalikan kepada Allah.
Serem bener. Saya jangan lihat muka, Bu, karena memang Bu, kalau perempuan nih umurnya nggak bisa dilihat dari muka, dilihatnya dari dengkul. Udah sedih-sedih bercanda ya. Ya tapi beneran emang umur orang nih, umur cewek nggak bisa dilihat dari muka dah. Saya bisa tahu umur kamu dari cara duduk. Kalau yang per 15 menit ganti posisi, tuh. Terutama yang kalau mau berdiri dari duduk kayak begini nih ada stylenya dulu, tuh. Miring kanan, miring kiri, udah ketahuan banget dah tuh umurnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya itu lama mondok, 12 tahun. Saya di pondok pesantren pindah-pindah. Dari pertama di Darul Qawad Dakwah di Raci Bangil Pasuruan, belajar dari Habib Hasan Baharun, kemudian lagi belajar di Tegal Kiai Haji Ahmad Saidi di At-Tauhidiyah, kemudian lagi belajar di Al-Anwar Sarang Rembang dari Kiai Haji Maimun Zubair. Saudara sekalian, hingga kemudian berangkat kota Hadramaut Tarim berguru dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid dan Hubabah Nur, dan juga mengajar di sana, mengajar di Tarim dalam bahasa Arab. Saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian saya pulang ke Indonesia. Saya lama mondok karena saya suka mondok. Tapi teman-teman saya sekalian, ada yang pernah nanya sama saya kayak begini nih, Ustadzah, selama Ustadzah mondok, apa atau kapan saat-saat yang Ustadzah paling seneng gitu? Saya bilang, saya ini mondok 12 tahun, saat paling saya senengin adalah saat saya pulang ke rumah. Saya betah di pondok pesantren, teman-teman. Ya sampai 12 tahun, kalau nggak betah, nggak segitu lamanya saya belajar, ya kan? Saya betah di pondok pesantren, saya senang di pondok pesantren karena saya senang belajar, teman-teman. Segitunya, saat yang paling saya senengin adalah saat saya pulang ke rumah. Kenapa gitu? Karena biasanya sebelum saya pulang tuh Umi saya ada telepon. Umi saya bilang kayak begini, nanti mau dimasakin apa Im? Nanti kamu kepengen makan apa Im? Nanti kepengen jalan-jalan kemana aja nak? Nanti kayak gitu, saudara sekalian. Jadi sebelum saya pulang itu saya sudah merasakan bahwa orang tua saya rito kepada saya, cinta pada saya, sayang sama saya, dan menyediakan berbagai macam hal untuk kesenangan saya. Teman-teman sekalian, sampai satu hari saya pikir semua orang senang pulang, ya, sampai satu hari saya udah mulai ngajar nih, udah dari mulai nggak ada map tuh, saya ngajar kemana-mana juga udahan, gitu ya, dari mulai yang nanya orang, gitu kan, Bu, Masjid Al Kautsar di mana, gitulah kurang lebih. Itu ya, meskipun yang hadir tentu saja tidak sebanyak ini, begitu kan, si awal-awal tuh tahun-tahun 2000, saya mulai ngajar dari tahun 2002 di Indonesia. Saya udah mulai ngajar di Kota Tarim dari tahun 2000, bahkan 1999 tuh saya udah mulai ngajar sampai sekarang. Tua banget kan saya? Ya, jangan nanya umur ya. Saudara sekalian yang saya muliakan, satu waktu saya lagi arah jalan menuju ke satu majelis dan saya nggak tahu alamatnya sehingga saya pakai map. HP saya ini lagi saya pakai buat menunjukkan jalan di map tuh, udah mulai ada map tuh. Lagi tengah kayak begitu ada telepon yang masuk, nomor tidak dikenal. Saya, teman-teman, tidak mengangkat telepon dari nomor yang tidak saya kenal. Dan untuk itu pula lah
saya itu nggak ada suaranya HP-nya. Jadi nggak usah juga coba-coba untuk saya mau telepon ustazah, mau curhat, udah nggak usah ya, curhatnya sama Allah langsung aja. Teman-teman saya sekalian, nah ini nih, lagi tengahan kayak begitu, ini kan kalau ada telepon masuk nih, mapnya tuh nggak bisa ini gitu, nggak bisa tetap jalan gitu kan, karena dianya masuk panggilan itu. Jadi mau nggak mau saya harus angkat teleponnya untuk saya bilang, boleh saya tutup, saya lagi mau pakai HP-nya nih untuk nunjukin jalan. Tapi ketika saya angkat, halo, ada suara tangisan di seberang sana. Ada orang suara nangis, sedih banget nangisnya, kayak gitu, kurang lebih ya. Saya jadinya mau saya bilang tutup teleponnya, kan nggak enak ya, kesian, udah nangis kayak begitu. Jadi saya tanya, halo, terus dia nangis gitu. Habis itu sudah bilang, ustazah tolong saya. Saya bilang, kamu kenapa? Saya udah langsung ngebayangin ada anak perempuan diculik, ala-ala drama ya. Sehingga sekalian, ternyata dia cerita bahwa dia adalah seorang anak perempuan usia sekitaran 20-an tahun. Dia bilang dia bahkan gak pernah ketemu saya juga. Jadi gak usah cari-cari tahu siapa orangnya ya. Jangankan kamu, saya aja gak tahu. Ini teman-teman saya sekalian, cuman dia udah kebingungan, temennya itu kemudian ngasih nomor telepon saya gitu. Dan memang kebetulan aja saya kemudian mengangkatnya. Dia bilang dia itu kabur dari rumah sama pacarnya. Sekarang tinggal bersama dengan pacarnya. Dan dia merasa bersalah, dia takut. Sekarang dia tanya sama saya apa yang harus dia lakukan. Dia cinta mati sama pacarnya. Dia cinta sama pacarnya. Jadi dia bilang, gimana Ustazah, saya mesti kayak gimana? Saya bilang sama dia, baik, yang pertama kamu harus taubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu dikembalikan kepada jalan yang benar. Itu satu, saya bilang. Kamu harus taubatin, kamu harus nyesel, ya Allah maafin saya, ya Allah maafin saya. Kemudian kamu harus betul-betul menyesal dan ingin kembali kepada jalan yang benar. Taubat kepada Allah. Yang berikutnya kamu harus pulang ke rumah. Dia bilang, Ustazah, saya takut, saya nggak mau pulang ke rumah. Baru itu saya tahu ada orang nggak suka pulang. Dia bilang, Ustazah, saya takut pulang ke rumah. Saya bilang, kenapa gitu? Bakalannya ibu bapak saya, Ustazah, tidak menerima saya. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu diusir balik lagi. Kamu dimarahin, ya emang kamu pantas dimarahin, nak. Kamu udah ngerjain suatu hal yang kayak begitu. Sempet tuh saya tanyain, saya bilang, kamu hamil? Dia bilang, enggak Ustazah. Kamu masih perawan? Dia bilang, enggak juga Ustazah. Adik-adik, mohon maaf ya, saya harus berbahasa kasar, tapi ini demi kepentinganmu. Jangan jadi perempuan goblok dek. Kasar saya ngomongnya ya, tapi ini demi kebaikanmu. Menurut saya perempuan yang karena cinta kepada laki-laki sampai mau-maunya mempersembahkan yang paling berharga yang dirinya punya, yaitu keperawanan, demi untuk cintanya kepada seorang laki-laki, itu adalah perbuatan yang goblok. Pakai K apa pakai G nih? Masya Allah. Jangan, hati-hati. Kamu mau pulang, dek. Kamu mau pulang kepada Allah. Sehingga sekalian, nih perempuan ini nih, saya suruh pulang ketakutan setengah mati. Dia bilang, nanti orang tua saya nggak nerima. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu kalau diusir pergi, tapi terus balik lagi. Kamu kalau misalnya dikata-katain ya nggak apa-apa gitu. Kamu ditendang sekalipun ya nggak apa-apa. Kamu pergi jauhan terus balik lagi. Terus aja gitu, minta maaf
maaf sungguh-sungguh sama orang tuamu, saya yakin orang tuamu pasti akan nantinya memaafkan dirimu. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dia akhirnya terus, saya bilangin sama dia, udah gak apa-apa, bismillah, tinggalkan laki-laki tersebut. Dia nanya gitu, Ustazah, saya nanti mesti kawin gak sama pacar saya ini? Jangan, saya bilang, soalnya dia adalah seorang laki-laki yang sudah membuat kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa besar, dosa perzinaan. Itu adalah bukan laki-laki yang baik. Nanti gak ada orang mau sama saya, Ustazah. Siapa bilang? Saya bilang, kembalilah kepada Allah. Allah kalau menerimamu, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengaturkan hidupmu. Dia bilang, ya udah Ustaz doain saya. Saya bilang, iya saya doain. Dah tuh, habis saya selesai nerima telepon dia, saya kemudian berjalan ke majelis. Tapi sepanjang jalan saya mikir gitu, dulu saya seneng banget kalau mau pulang. Ini ada perempuan gak seneng dia buat pulang. Apa bedanya? Bedanya karena saya ketika pulang saya tahu sahibatul bait yang ada di rumah menerima saya, menyayangi saya, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyenangkan buat saya. Sementara dia takut buat pulang karena dia tahu sahibul bait, kedua orang tuanya tidak ridho kepadanya, marah kepadanya, benci kepadanya atas apa yang telah dia lakukan. Bu, Kak, Dek, kematian adalah kepulanganmu kepada Allah. Pastikan kamu tidak pulang kecuali sesudah kamu tahu bahwasanya sahibul bait ridho kepadamu, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadamu. Makanya saya kalau baca ayat ini ya, saya akan bacain satu ayat nih. Saya bayangin, ya Allah, pengen masuk di antara mereka itu. Teman-teman saya sekalian, Allah tuh kepada hambanya yang tercinta, kepada hambanya yang dia ridho, kepada hambanya yang dia sayang. Bahasanya Allah kalau orang itu pulang tuh, kata Allah begini nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang nih yang gimana? Yang ada Allah dalam hatinya. Para hamba-hamba tercinta di sisinya. Para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang hati mereka selalu tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Allah bilang, wahai pemilik jiwa yang tenang, hamba-hamba tercinta di sisiku, maksudnya Allah. Kalau datang waktunya nih, irji'i, pulanglah kamu. Pulanglah kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, kamu cinta padanya, kamu ridho padanya, kamu puas padanya, mardiyah, dan kamu diridhoi Allah. Allah puas padamu, Allah sayang padamu. Fadkhuli fi ibadi, telah kusiapkan kawan-kawan orang-orang soleh yang kelak akan membersamaimu. Wadkhuli jannati, telah kupersiapkan seindah-indah tempat kembali, yaitu surgaku. Sayang benar Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Semoga kita termasuk di antara mereka. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, kematian itu kalau indah, kalau husnul khotimah, itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Justru ianya adalah pesta besar-besaran. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, gak penting kapan kamu mati.
Nggak penting di mana kamu mati. Yang penting adalah dalam husnul khatimah kamu berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah tuh akhir yang baik. Saudara sekalian saya muliakan, husnul khatimah artinya di saat kamu meninggal dunia Allah telah ridha padamu. Husnul khatimah artinya adalah di saat kamu meninggal dunia, kamu meninggal dengan berbekal iman dan Islam, kamu berpulang kepada Allah dengan membawa hati yang penuh cinta kepadanya, hati yang penuh cinta kepada kekasih-kekasihnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut-pengikutnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah kalau begitu apa aja nih persiapan kita menuju kematian dalam husnul khotimah? Ada langkah-langkahnya. Saya kasih tahu. Kenapa Ustaz mau kasih tahu? Ya karena cinta. Dan karena saya ngarep mudah-mudahan saya kasih tahu biar saya dikaruniakan. Saya kasih tahu biar saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang nanti akan saya sampaikan. Saya kasih tahu biar semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju husnul khatimah. Hujan ya, Dek? Iya. Boleh agak mepet-mepet biar yang nggak dapat tenda, nggak dapat naungan biar bisa masuk ya. Yang pertama, persiapan menuju husnul, perjalanan menuju husnul khotimah. Itu ada jalan-jalannya. Jalan pertama, kama ta'ish tamut, kata para ulama. Patah Arab mengatakan seperti itu. Seperti mana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan mati. Kata Nabi Muhammad, kama tadin tudan. Seperti apa kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Jadi langkah pertama untuk mendapati kematian dalam husnul khotimah adalah gini, kalau kamu kepengen mati yang baik, maka hiduplah dengan cara yang baik. Kamu ingin meninggal dunia dalam keadaan seperti apa, maka tetepilah keadaan tersebut. Saya kepengen meninggal dunia lagi sujud, Ustazah. Yang banyak sujud kalau gitu. Saya kepengen meninggal dunia, hati saya tuh lagi benar-benar beriman, cinta kepada Allah. Kalau gitu tetepilah hati yang seperti itu. Belajarlah buat terus punya hati yang mengingat Allah dalam setiap waktu. Ustazah, saya kepengen meninggal dunia bawa bekal cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab kabarnya saya dengar Nabi Muhammad selalu memberi syafaat kepada umatnya. Bagus, silahkan. Apa yang harus saya lakukan? Mulailah belajar cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf, yang sebelah sini bisa agak majuan nih. Mungkin 1 meter ke depan. Iya. Ya, yang di belakang, ya, yang di luar boleh mulai masuk, ya. Tasnya boleh dipangku. Ya, biar jangan ada yang kena hujan. Bu, saya di luar dikasih hujan nih saya seneng. Kenapa Ustazah, ada yang basahan loh, kesian. Sedikit kan yang kena basahan, insya Allah biar masuk semua ke dalam, ama masuk ke tenda-tenda yang di luar ya, biar nggak kena basah.
Kenapa saya senang? Karena ad-du'a inda nuzulil matar la yurad. Doa ketika turun hujan itu adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Kita sekarang sedang membahas husnul khatimah. Mau bahas kayak gimana juga Bu, ujungnya penentu husnul khatimah atau suul khatimah adalah Allah. Hal terindah yang bisa kita lakukan adalah berdoa, meminta kepada Allah. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kematian dalam husnul khatimah. Makanya dikasih ujian gini saya girang, saya senang. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa yang hadir di majelis ini hari ini adalah orang-orang yang ditetapkan Allah akan mati dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Li khamsatun utfi biha narul jahimil hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, bijahi walid Fatimah, umnun bi husnil khatimah. Bijahi walid Fatimah, umnun bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Itu doa yang mesti sering-sering kita baca, ya, untuk kita berharap Allah ketika ajal datang menjemput kita, dimatikan kita dalam husnul khatimah. Selain daripada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita baca bersama-sama 3 kali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Dat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu. Sampai datang ajal kita minta hatinya tetap dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa lain Allah ajarkan dalam Al-Quran. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kita baca bersama-sama. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. 3 kali. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dengan berbekal iman Islam dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran lewat lisannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Atau doa lain yang Allah ajarkan juga dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. 3 kali mumpung masih hujan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, berikanlah untuk kami rahmat-Mu, sungguhnya Engkau adalah Zat yang maha memberi. Itu arti doa yang baru saja kita baca. Mudah-mudahan Allah ijabah semuanya insyaallah. Jadi jalan menuju husnul khotimah, saya balik sekarang ya. Yang pertama adalah berdoa. Kan begitu. Kasih ujian duluan nih ya. Allah mau mengingatkan kita rupanya bahwa yang pertama bukan itu. Yang pertama adalah doa. Kamu pengen mati husnul khotimah, maka yang nomor 1, teruslah meminta kepada Allah. Bu, kita itu hanya akan diberi sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, kalau kamu ngelihat, orang kaya banget ya, coba tanyain, doanya selama ini apa? Pasti tuh, doanya minta kaya, minta harta yang luas, minta kayak gitu. Ya orang itu ya selalu aja pinter, ilmunya banyak misalnya. Coba cari tahu doanya apa? Pasti tuh banyak minta ilmu yang manfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, gitu. Makanya sama Allah dikasih ilmunya. Dia tuh ya jadi perempuan disayang banget sama suaminya. Coba tanyain doanya. Pasti itu memang sering minta kayak begitu. Jadi kita tahu bahwa Allah memang akan memberi sesuai dengan apa yang kita minta. Ustazah, saya kok ya ustazah, kaya enggak, pinter enggak. Misalnya gitu. Saya tahu tuh, berarti kamu jarang doa. Betul begitu? Atau doanya bukan urusan itu. Nah ini, karena memang penting banget. Kalau mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang jangan pernah kamu tinggal, teman-teman. Jangan pernah tinggal doa yang satu ini. Doa apa itu? Doa minta husnul khatimah. Doa minta husnul khatimah. Karena takutnya kalau kita nggak minta, kita nggak dikasih. Kalau sama Allah nggak dikasih, mau dikasih sama siapa lagi? Bukankah Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya Allah lah satu yang menetapkan iman di dalam hati hamba-hamba yang Dia kehendaki, baik di dunia hingga kelak di hari akhirat. Ini di dunia nih, kalau ada orang, maaf teman-teman, kalau ada orang keluar dari agama Islam, itu dengan kehendak Allah apa enggak? Dengan kehendak Allah. Jangankan urusan orang keluar dari agama Islam, teman-teman saya sekalian, saya selalu sampaikan, ketika ada orang sholat, bukan hanya karena dia yang mau sholat, akan tetapi karena dia masih berharga di hadapan Allah, Allah izinkan dia untuk menghadap padanya. Dan ketika ada orang gak mau sholat, bukan karena dia gak mau sholat. Kalau ada orang gak sholat, bukan karena dia yang gak mau sholat, tapi karena dia tidak berharga di hadapan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Urusannya Allah yang punya kok. Urusannya Allah yang punya. Termasuk su'ul khatimah atau husnul khatimahmu.
Termasuk keadaanmu di saat mati, teman-teman. Semuanya kendalinya ada pada Allah satu, tidak ada selainnya. Karenanya penting banget buat kita minta kepada Sang Pengendali ini. Kita minta kepada yang pegang kendalinya. Ya muqallibal